Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya doakan kita semua sehat walafiat, sukacita menjalani kehidupan, karena Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita, menolong kita dalam melakukan aktivitas apapun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, melalui kesempatan ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 11 sampai tanggal 17 Februari tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini, dan ketika kita menjawab 3 pertanyaan ini, sesungguhnya kita sedang mendalami dan memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sekarang mari kita masuk pada 3 pertanyaan yang ada. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan naikkan doa untuk ketentraman bangsa menurut perikop 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7? Yang kedua, mengapa setiap kali menghadapi pemilu kita selalu diperhadapkan dengan golongan putih dan berbagai upaya pendustaan dalam masyarakat? Yang ketiga, bagaimana kita sebagai warga gereja mengatasi masalah golongan putih dan menghadapi berbagai pendustaan tersebut? Saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan naikkan doa untuk ketentraman bangsa menurut perikop 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7? Saudara, pertanyaan ini tidak sulit untuk dipahami. Maksud dari pertanyaan nomor 1 ini, kita sebagai jemaat diminta berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita bisa hidup dengan tentram sebagai suatu bangsa. Kebutuhan akan ketentraman itu sangat penting, sangat-sangat bernilai. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu saja tidak ingin kita hidup dalam konflik yang berkepanjangan. Kita ingin hidup damai, kita ingin hidup tentram, kita ingin terhindar dari segala macam kekacauan. Kita ingin ketika kita menjalani kehidupan di negara Indonesia ini, kita menjalaninya dalam keadaan hati yang tenang. Dan untuk itu kita berdoa. Untuk itu kita berdoa, saudara sekalian. Nah, dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Jadi 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang menjadi dasar diajukannya 3 pertanyaan ini sesungguhnya berisi nasihat Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah pemimpin jemaat di kota Efesus. Dia diminta oleh Paulus berdoa. Nasihat ini diletakkan oleh Paulus di awal pasal 2. Timotius diminta berdoa untuk semua orang. Jadi dalam hal berdoa, Timotius tidak diminta untuk berdoa untuk dirinya sendiri. Tidak diminta untuk berdoa untuk komunitas jemaat yang dia pimpin, tidak. Tapi Timotius diminta berdoa untuk semua orang, termasuk di dalamnya raja-raja dan pembesar-pembesar. Ketika Paulus mengirim surat ini kepada Timotius, Paulus sedang berada di Makedonia dan dia menulis surat ini tahun 65 Masehi. Raja atau kaisar yang ada pada waktu itu adalah Kaisar Nero. Dia adalah penguasa dari kekaisaran Romawi kala itu. Nah, kita tahu bersama dari catatan sejarah, Kaisar Nero ini adalah kaisar yang jahat. Bayangkan, ibunya sendiri dia bunuh.
Dan bukan cuma ibunya, kaum minoritas orang Kristen dianiaya, dibunuh oleh Kaisar Nero. Yang menarik saudara sekalian, Paulus meminta Timotius mendoakan raja-raja, itu berarti termasuk Kaisar Nero yang kejam ini. Mendoakan pembesar-pembesar tanpa membatasi hanya untuk raja yang baik atau pembesar yang baik. Semua harus didoakan. Ini nasihat dari Paulus. Alasannya jelas, agar kita dapat hidup tenang, agar kita dapat hidup tentram. Hati dan pikiran tenang, tidak kacau. Itu nasihat dari Paulus kepada Timotius. Dari sini jelas berdoa untuk ketentraman bangsa berarti mendoakan pemerintah. Dengan mendoakan pemerintah kita bisa tenang dan tentram, ya. Dan pemerintah pun dengan doa kita meminta kepada Tuhan agar Dia dapat menjalankan fungsinya sebagai pemerintah dengan baik. Tapi bukankah pemerintah di zaman itu tidak baik? Bukankah pemerintah di zaman Paulus menulis surat 1 Timotius ini, pemerintahnya jahat? Kaisar Nero itu jahat, Kaisar Nero itu bengis, Kaisar Nero itu kejam. Bukankah pemerintah jahat kala itu? Benar, saudara sekalian. Lalu apakah karena pemerintahnya jahat, orang Kristen berhenti mendoakan pemerintah? Ini catatan penting bagi kita, catatan evaluatif bagi kita. Sebab ada orang punya kecenderungan dia hanya berdoa bagi orang yang baik-baik, sementara bagi orang yang jahat dia tidak mau berdoa bagi mereka. Nah, di sini kita belajar Paulus menasihati Timotius agar mendoakan raja-raja dan pembesar-pembesar. Entah rajanya baik, entah rajanya jahat, mereka harus didoakan. Kita tidak mungkin berhenti berdoa bagi mereka hanya karena perbuatan mereka jahat. Tetaplah kita berdoa, tetaplah kita di jalan kebaikan, tetaplah kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekalipun yang kita doakan itu berlaku tidak baik kepada kita, kita tetap mendoakan mereka sesuai dengan ajaran Kristus. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa setiap kali menghadapi pemilu kita selalu diperhadapkan dengan golongan putih dan berbagai upaya pendustaan dalam masyarakat? Saudara, mengapa ada golongan putih? Mengapa ada golongan putih? Mengapa ada golput? Golput selalu diidentikan dengan sikap cuek, masa bodoh, tidak mau tahu dengan kondisi politik. Akhirnya tidak ke TPS, tidak mencoblos. Mengapa bisa begitu? Saudara, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, gerakan moral. Golongan putih itu dijadikan gerakan moral. Mengapa? Karena aspirasi mereka tidak terwakili oleh partai politik. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1971 ketika Adnan Buyung Nasution dan Arief Budiman mereka mengkampanyekan golongan putih ini. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau merasa tidak ada calon pemimpin yang layak untuk dipilih. Yang ketiga, apatis terhadap politik. Mereka tidak peduli dengan urusan politik. Mereka merasa setelah pemilihan tidak ada dampaknya bagi mereka. Jadi untuk apa mencoblos? Untuk apa memilih? Apalagi ada berita yang mereka dengar atau mereka saksikan lewat media televisi,
pejabat melakukan korupsi. Hal ini membuat mereka semakin apatis. Mereka tidak menggunakan hak pilih mereka. Yang keempat, tidak terfasilitasi, misalnya kaum disabilitas. Ya. Yang kelima, adanya intimidasi, adanya tekanan, adanya manipulasi dari pihak tertentu, sehingga mereka tidak bebas untuk menentukan pilihan mereka atau takut akan konsekuensi memilih. Nah, sekarang saudara sekalian, lalu mengapa ada pendustaan dalam masyarakat? Mengapa? Pemilu adalah pesta rakyat. Setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Ada orang yang jujur. Mereka menempuh jalur prosedural. Tapi ada orang yang menghalalkan segala cara. Ada orang yang tidak jujur. Mereka ingin memenangkan calon pilihan mereka. Dibangunlah cerita hoax, cerita dusta, fitnah, kampanye negatif, dan sebagainya. Jadi, mengapa setiap kali menghadapi pemilu, ada saja orang yang melakukan pendustaan karena mereka menghendaki calon yang mereka pilih itu menang. Dan untuk memenangkan pertarungan itu, mereka menggunakan cara-cara yang tidak baik, berdusta, memfitnah, dan lain sebagainya. Semua itu ditempuh agar calon yang menjadi pilihan mereka bisa memenangkan pertarungan itu. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita sebagai warga gereja mengatasi masalah golongan putih dan menghadapi berbagai pendustaan tersebut? Saudara, atas pertanyaan ini ada 3 jawaban yang boleh saya berikan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai cara seperti sosialisasi, diskusi, debat, dan sebagainya. Ini meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan edukasi politik melalui berbagai media. Ya. Jadi kita sebagai warga gereja harus melakukan edukasi politik kepada sesama. Mengapa kita harus melakukan edukasi politik? Agar mereka mendapatkan pencerahan. Dan mereka pada akhirnya tidak menjadi golput. Dan mereka pada akhirnya tidak menempuh cara yang tidak baik, melakukan pendustaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan kontrol sosial masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Jadi masyarakat ini jangan jadi penonton saja. Kita motivasi mereka untuk mengawal proses dan hasil pemilu. Sehingga pemilu itu menjadi pemilu yang berkualitas. Pemilu yang benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa kecurangan di dalamnya. Demikianlah saudara sekalian jawaban saya untuk 3 pertanyaan yang diajukan. Sekali lagi saya berpesan, mintalah hikmat Roh Kudus agar dia menolong kita semua dalam hal mendalami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.